Halo guys, ketemu lagi. Oke. Jadi melanjutkan video yang kemarin ya mengenai penjelasan dari mesin mobil ya secara singkat. Oke, jadi hari ini kita akan membahas konfigurasi atau bentuk-bentuk mesin mobil yang yang ada saat ini, gitu ya. Oke, kita langsung saja mulai dari tipe mesin inline atau mesin segaris ya. Oke, jadi sesuai namanya. Jadi nanti posisi piston dari mesin jenis ini dia akan diletakkan di satu garis lurus. Jadi begini ya. Contoh, misalkan di sini ada konfigurasi inline 4 atau segaris 4 silinder. Bisa kita lihat bahwa silindernya itu diletakkan satu sejajar, segaris ya, gitu. Nah, mesin inline ini jenisnya ada turunannya, ada jenisnya juga. Ya tadi misalkan inline 4, ada juga kalau di motor inline 2 ya, 2 silinder. Terus misalkan inline 6, kemudian ada lagi inline 3 juga ada ya, 3 silinder gitu. Jadi nanti tergantung juga dari jumlah berapa silinder yang ada di mesinnya gitu ya. Oke, itu mesin inline. Oke, lalu untuk konfigurasi yang kedua, oke, kita punya di sini mesin V ya, atau V ya, V. Saya orang Sunda jadi V ya, V. Oke. Oke, untuk mesin V bisa kita lihat bahwa susunan piston atau silindernya itu dia membentuk huruf V kalau dilihat dari depan ya. Di depan. Oke. Kemudian contohnya yang lazim digunakan adalah misalkan konfigurasi V6 atau V6 ya. Jadi kira-kira konfigurasinya seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk turunannya ada banyak sekali ya. Ada V-twin misalkan di motor-motor Harley Davidson, atau V6 misalkan di mobil sport ya, atau V8 di muscle car gitu, dan bahkan ada juga V16, V16 juga ada ya. Oke, itu untuk mesin konfigurasi V. Oke, lanjut ke mesin dengan konfigurasi terlentang atau horizontal ya. Oke, nah untuk mesin horizontal seperti ini bisa kita lihat bahwa susunan dari silindernya itu atau pistonnya dia menyamping, jadi bisa diibaratkan dia mesin V tapi sudutnya 180 derajat gitu ya. Oke, seperti ini, jadi dia ke samping. Nah, lalu contohnya misalkan mesin flat 4 ya, atau mesin, ada lagi ini mesin boxer ya. Jadi ini misalkan mesin flat 4 4 silinder, jadi dia silindernya ke samping gitu ya. Seperti itu. Ini adalah konfigurasi dari mesin horizontal. Oke, next, mesin yang ketiga. Nah, ini bisa dibilang adalah konfigurasi yang paling rumit, paling ribet di antara konfigurasi yang lain, karena bisa teman-teman lihat di sini konfigurasi W. Nah, jadi di sini sesuai namanya, si piston dan silindernya itu konfigurasinya membentuk huruf W. Nah, kenapa ini paling ribet? Ya tentu saja karena di sini di satu konfigurasi yang sama ya. Misalkan contoh untuk di mesin inline. Ya. Mesin inline dia misalkan inline 4 ya. Dia inline 4 nanti akan hanya butuh satu kepala silinder. Jadi tutupnya di atas itu ya. Yang nanti isinya adalah camshaft, isinya adalah valve gitu ya. Satu. Nah, kalau di mesin W, teman-teman bisa lihat nanti ada 3. Nah, kemudian mesin W itu tidak ada, setahu saya ya, tidak ada yang jumlah silindernya sedikit. Ya, dia pasti banyak. Contohnya mesin Bugatti. Ya, dia W16. Jadi ada 16 silinder gitu ya. Di konfigurasi W. Oke. Kemudian yang terakhir, kita punya konfigurasi yang agak unik, yaitu konfigurasi VR. Ya. Jadi dia mirip dengan V ini ya, tapi sebenarnya dia ada perbedaannya.
yaitu mesin VR ini dia adalah sebenarnya singkatan dari bahasa Jerman. Saya lupa bahasa Jermannya apa, VR-nya, tapi yang jelas artinya VR ini adalah mesin 6 silinder yang diperpendek. Jadi dia harusnya 6 silinder segaris, tapi diperpendek, dibuat lebih compact, jadilah mesin VR6. Oke, nah jadi kalau untuk mesin VR6 ini, dia nanti kelebihannya adalah dibanding mesin V biasa, nanti kepala silindernya cukup satu di sini karena dia kecil sekali ya. Jadi misalkan tipikal mesin V biasa itu bisa 90-60 derajat gitu ya. Nah ini kalau tidak salah dia cuma 15 derajat, jadi kecil, jadi tidak perlu ada dua kepala silinder yang beda. Oke, jadi kalau dilihat dari atas seperti ini konfigurasinya ya. Jadi kalau mesin V dia terpisah, kalau VR6 dia masih ada dalam satu kepala silinder. Oke, seperti itu untuk konfigurasi mesin. Nah, kemudian bagaimana dengan kelebihan, kekurangan, dan kapan mesin ini digunakan? Oke, kita lanjutkan.